saya nggak punya alasan yang kuat untuk membongkar sebuah kuburan gitu. Terus kata si orang pintarnya, kamu mau kenyamanan dan keselamatan desa ini berlanjut apa enggak? Kalau mau, berarti itu harus kita lakukan. Kata orang pintarnya itu, ada satu kamar di dalam gubuk itu, kamar kecil. Sumber bau anyirnya itu dari kamar itu, yang paling kuat dari semua yang di ruang tamunya. Didobrak akhirnya kamar itu, dan dia lihat kan gelap tuh bang, akhirnya dimasukin dibawa obor. Pas dilihat ternyata ada satu sosok anak kecil bang yang sudah meninggal. Satu sosok anak kecil yang sudah meninggal yang digantung terbalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Ale, host Jejak Backpacker. Dalam obrolan misteri Jejak Backpacker kali ini, saya telah kehadiran seorang narasumber yang pernah mengalami kejadian mistis. Kejadian mistis seperti apa yang dialami oleh narasumber kita ini? Langsung aja kita sapa narasumbernya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang Ale. Kedatangan tamu spesial kita ini. Spesial ya. banget. Iya. Bang Didit gimana kabarnya? Baik, masih Baik ya? Iya, masih gini-gini kayak aja. Kemarin-kemarin ya. Iya. Oke, Bang Didit ini mau menceritakan tentang apa nih kalau boleh tahu, biar penonton dikasih spill sedikit dulu aja. Cerita ini mengenai masa lalu saya ketika saya bertamu ke rumah ke kampung teman saya yang punya masa lalu soal dunia perdukunan di kampung itu. Oh. Ya. Wah, gila. Oke, tapi sebelum Bang Didit menceritakan pengalaman mistisnya lebih lanjut lagi, saksikan setelah OMG yang satu ini. Kopi Liong Bulan, nuansa legendaris di mana keunikan rasa dan aroma mengalir dari setiap biji kopi pilihan. Keistimewaan yang dipersembahkan bagi mereka yang menghargai cita rasa terbaik. Gurih dan aroma asli yang khas dibuat dengan sempurna. Kopi Liong Bulan, keajaiban dalam setiap aroma. Oke, Bang Didit, mungkin sebelum kita mulai atau Bang Didit sebelum menceritakan, biar enak, biar enjoy nih, kita ngopi dulu nih Bang. Wih. Udah saya bikinin kopi liong nih, Mantap, spesial. Saya sendiri yang bikin tadi di luar. Enak, mantap. Terbaik. Oke, Bang Didit kalau udah siap, mungkin silakan. Oke Bang Ale, jadi awal ceritanya itu saya lagi di satu malam Bang Ale. Saya biasalah sebelum tidur saya buka-buka Facebook, buka-buka Instagram. Lalu di satu ketika lagi scroll ya di Facebook, saya ketemulah satu status teman saya zaman kuliah dulu. Dia mengkabarkan bahwa teman kita yang saya kenal baik juga, bahwa telah meninggal dunia saat itu. Meninggal dunia karena kecelakaan. Dia kan kerja di satu perkebunan sawit ya, kecelakaan ketika lagi bekerja gitu ya. Kaget dong saya ketika saya baca, ini bener nih teman saya, dari namanya, dari fotonya, apa segala macam. Nah ketika saya lagi membaca-baca status, ke-recall lah, teringat kembali cerita-cerita yang lalu zaman kita kuliah dulu. Berarti di sekitar tahun 2005-2006, saya agak lupa inget tuh tahunnya, antara akhir 2005 atau awal 2006 ketika saya kuliah. Saya kembali keinget-inget lagi, makanya
ketika saya memberanikan diri cerita, ini kan cerita masa lalu ya. Saya memberanikan cerita di Jejak Backpacker ini karena si yang menjadi tokoh sentralnya ini, salah satu tokoh sentral ini kan sudah meninggal. Jadi saya berani buat cerita karena sebelumnya saya kan di JB kan sudah lama ya. Saya simpen ini cerita karena takut tersinggung karena agak-agak sensitif mengenai masa lalu keluarganya. Masa lalu keluarganya saya nggak akan cerita lah di JB, dan ketika sudah berpulang ke Rahmatullah, jadi ya udahlah saya beranikan diri, kayaknya sudah nggak ada sangkut pautnya nih gitu. Saya baru saya cerita ke di JB. Nah, balik nih Bang Ale, saya mulai bercerita soal masa lalu saya di tahun 2005-2006 ini. Jadi ketika saya kuliah di Jakarta, salah satu perguruan tinggi swasta di Jakarta. Nah, di pertengahan semester kan biasanya kita libur panjang ya, libur panjang. Bingung tuh saya tuh mau kemana nih liburan panjang nih. Udah kalau nggak salah sebulan lebih lah dulu libur antar semester itu. Curhatlah ke temen yang kebetulan kampungnya deket sama saya, yaitu di Sumatera Utara ya. Tapi saya nggak bisa sebutin tepatnya di mana kampungnya ini. Kampung kita berdekatan. Saya yang lebih ke arah pesisir, ke arah pantai. Dia yang agak tengah-tengah dikit ke arah ke Medan ya, kota Medan ya gitu ya. Terus, bro, lu liburan semester kemana nih gitu? Wah, gua kayaknya pulang kampung, Adit, gitu kan. Pulang kampung ya. Gue boleh gak ikut ke kampung lu gitu, main-main, gue gabut nih, liburan semester ini gak kemana-mana, gak ada agenda kemana-mana gitu. Ya boleh sih, cuman di kampung gue gak ada apa-apaan, gak ada sesuatu yang menarik gitu, gak ada daerah wisata, gak ada, ya benar-benar kampung di tengah hutan lah gitu kan, di tengah hutan Pulau Sumatera yang kita tahu kan rapet ya di Pulau Sumatera itu. Lu bakal bosen di kampung gue karena memang gak ada hiburan salah satunya di sana cuman nongkrong di pom bensin katanya, di pom bensin sana gitu. Udahlah nggak apa-apa lah, daripada gue bosen di sini, gue ngikut lah. Berapa lama kira-kira pulang ke kampung lo? Kalau gue sih rencananya 2 mingguan bang, situ bang, minimal 2 mingguan kita di sana pulang kampung. Terus ya udah fix deh, saya izin ke orang tua, kita balik, kita ke kampungnya teman saya ini. Saya nyebutnya si A aja ya, karena identitasnya saya masih rahasiakan lah, walaupun sebenarnya ya nggak apa-apa juga gitu, karena menghormati teman-teman orang-orang kampungnya di sana gitu bang. Kalau sama teman saya masih gitu kan. Jadi kita di satu hari itu, setelah 2 hari kemudian kita naik perjalanan darat dari Jakarta menuju Sumatera Utara itu pakai mobil travel Elf gitulah, modelnya Elf gitu. Perjalanan kurang lebih 3 hari ya, dari Jakarta menuju ke kampungnya di Sumatera Utara itu. Jalanan cukup membosankan apa segala macam akhirnya, tapi ya udahlah dinikmatin aja itu. Nah, ketika sampai ke kampungnya, jadi itu jalan raya besar bang, jalan utama, jalan provinsi. Tiba-tiba langsung ngebanting ke jalan yang lebih kecil, yang notabene itu jalannya masih rusak, tanah, tapi jalannya tanah tapi keras gitu bang, kayak di diratain sama traktor gitu kan. Cuman kayaknya kalau hujan bakal licin itu, karena dan ternyata di luar ekspektasi saya pikir hutan gitu ya, ternyata hutan tetap, tapi hutan perkebunan sawit bang. Itu sejauh mata memandang itu kebun sawit semua. Kalau kita naik ke atas, saya berandai-andai ketika kita naik ke atas yang lebih tinggi, itu sejauh mata kita bisa memandang pasti ketemunya cuman pohon sawit itu ribuan hektar gitu. Kita masuk ke jalan, lalu kita masuk ke jalan yang tanah itu terus gitu. Ciri khas jalan-jalan di kebun sawit yang lurus begitu, kiri kanannya kebun sawit. Itu dari jalan utara, jalan provinsi menuju ke desanya, kampungnya itu kurang lebih 1,5 jam lah. Kalau dipakai motor mungkin lebih cepat, kalau jalannya lebih bagus mungkin 30 menit. Cuman karena jalannya agak tanah gitu, tanah merah gitu, kan itu musim kemarau jadi berdebu. Jadi kalau Elf kita itu di depannya truk sawit, pasti debunya itu sampai menutupi
jalan gitu kan. Jadi jarak pandang, jadi itu yang membuat kita jadi agak lambat jalannya. Terus masuklah ke desanya. Desanya itu gimana ya? Jadi ciri khas desa jadi yang rumahnya cuman jarang-jarang, tidak ada yang ada pagernya. Terus antara jarak satu ke rumah lain agak berjauhan gitu. Kita yang biasa orang kota yang dempet-dempet semua berpagar, itu semuanya nggak ada pagar gitu. Cuman memang kebetulan kalau dia miara ayam, miara ternak, biasa ada pagar-pagar bambunya tuh. Tapi kalau yang nggak ada ternaknya bebas gitu aja gitu. Terus kita sekitar 15 menit membelah kampungnya itu dari pintu masuk gerbangnya itu. Kebetulan elfnya itu perjanjiannya nyampe ke rumah ya, karena nggak ada angkutan di situ bang. Jadi kalau kita diberhentiin di jalan lintas provinsi itu, ya udah nggak ada angkutan ke dalam desanya itu. Jadi elfnya terpaksa harus masuk gitu perjanjiannya. Masuklah ke satu rumah yang kira-kira rumahnya itu campuran batu bata sama bambu gitu, gubuk gitu ya. Jadi depannya permanen batu bata, belakangnya dapur sampai sananya gubuk gitu dari bambu gitu. Saya gambarin dikit gitu kan. Rumahnya nggak bertingkat, terus kamar mandinya terpisah. Oke. Di belakang, jadi dia ada empang, terus ada toiletnya gitu. Jadi kalau kita buang air besar udah pasti langsung ke empangnya itu. Di belakangnya empangnya itu ada area kuburan gitu bang. Kuburan tua ya, kuburan. Nah itu yang akan saya ceritakan nanti. Tapi gambaran aja posisinya gitu. Dan sebagian dari rumah desanya itu masih kebanyakan dari rumah-rumah kayu panggung khasnya rumah Sumatera ya, rumah-rumah panggung. Di bawahnya ada merah ternak apa segala macam. Itu desanya terpencil banget. Itu desanya itu ternyata saya juga baru dapat info setelahnya, sampai listrik aja baru masuk di tahun 2000-an. Kita yang udah di kota udah gemerlap, nah di desa itu baru masuk listrik 2000-an awal. Padahal kan kita tahu ya, namanya sawit kan harganya mahal apa segala macam, tapi warganya sendiri tinggal di agak terbelakang gitu ya, terbelakang secara teknologi ya, sama secara fasilitas ya. Udah singkat cerita saya keluar dari mobil, saya masuk, saya ditunjukin, ternyata saya nggak dapat kamar. Saya ngampar aja di ruang keluarga gitu, tapi barang-barang saya masuk ke kamarnya si teman saya ini gitu. Ransel saya masukin ke kamar gitu. Ntar gue tidur di mana? Udah ngampar aja di ruang keluarga. Karena memang kamarnya itu, karena dia sudah ngerantau ke Jakarta, kamarnya itu ditempatin sama saudara-saudaranya. Karena kan sayang kan ya, kamarnya kosong, akhirnya ditempatin sama ponakan-ponakannya. Kita istirahat lah, diseguin kopi apa segala macam, diseguin ini, baik banget lah keluarganya ke saya gitu. Padahal saya nggak bilang-bilang bahwa saya bakal datang ke situ. Ternyata dia nggak ngomong, ternyata bawa temen. Cuman karena tahu saya sama-sama orang Sumatera, jadi ya langsung ya, orang Sumatera cepet kan ya akrabnya ya. Jadi langsung jadi ini gitu. Apalagi marganya, kita sama marga saya dan marga dia juga berdekatan, ada hubungan, kalau ditarik ulur ke atas ada keluargaan lah gitu kan, antar marga saya sama marga dia gitu. Udah tuh jadi sepanjang kita nyampe, saya tuh nyampe siang jam 11-an sampai sore yang nggak ada kejadian apa-apa. Saya kenalan sama keluarga intinya, terus makan, ngopi-ngopi. Terus ditunjukin sama dia, Dit nih kalau lu buang air besar di sini. Cuman ada sedikit yang ganjel di hati saya ya, ketika si A ini bilang, Dit, lu boleh keliling-keliling di seluruh desa ini, lu boleh lu kelilingin gitu, lu explore gitu. Karena gue tahu lu nggak bisa diem orangnya. Tapi lu jangan ke sana mana nih bro? Itu di belakang empang ada kuburan tetua lah jadi. Jadi kalau saya ceritain backgroundnya, yang agak aneh gitu, di desanya itu ada percampuran kultur antara orang Sumatera sama orang Jawa. Jadi banyak orang Jawanya tuh, banyak orang yang tiba-tiba loh kok di Sumatera ngomongnya engge gitu, kayak bahasa Jawa gitu. Nyata di zaman Soeharto ditransmigrasi bang. Jadi kan yang di wilayah yang padat penduduknya disuruh babat hutan untuk dibuat
sawit dan tinggal di situ gitu. Jadi kayak untuk koloni. Jadi ada orang Jawanya, ada orang Sumateranya di situ gitu. Nah, yang dikubur di dalam area itu adalah generasi pertama transmigrasinya, Bang. Generasi pertamanya awal-awal dia muncul mungkin di sekitar tahun 60-70. Itu yang meninggal dikubur di sana gitu. Karena katanya ada sekitar saya lihatnya sih belasan sih, nggak banyak sih area itu ya. Itu para tetua-tetua generasi pertama di desa itu dikubur di sana. Dan itu pantang dimasukin sama orang yang di luar dari kampung itu, Bang. Jadi emang kayak kalau saya lihat dari jauh ya, kan dia nunjukin gitu kan. Dia nunjuknya aja tuh nggak gini gitu. Lu nggak boleh ke area sana ya gitu. Itu di areanya itu antar pohon ke pohon itu ditutupin diikat sama tambang tua gitu. Artinya nggak boleh melintas lah di situ gitu. Dan itu dibuka kalau lagi misalnya ada ziarah atau menjelang puasa, menjelang lebaran, mungkin ada dari keluarga itu pada ziarah apa segala macam, baru itu dibuka. Tapi orang luar nggak boleh masuk. Orang yang asli sana tuh nggak boleh masuk. Sudah, saya ngikutin dong. Saya nggak akan gimana gitu. Oke, dikip dulu soal itu gitu kan. Malam seperti biasa kita makan bareng sama keluarga intinya. Cerita-cerita juga soal kuliah di Jakarta gimana, saling ledek, ini si A bandel nih gini-gini nih, kayak gitulah biasa lah gitu kan. Kuliahnya nggak selesai tante gitu bercanda-bercanda apa segala macam. Dia tolong dong diperingatin gitu ya. Dalam malam tidur tenang, flat aja, nggak ada masalah apa-apa gitu. Nah paginya saya lihat begitu bangun saya, karena saya capek ya perjalanan itu, saya bangun agak siang, sekitar jam 9 jam 10 pagi saya baru bangun. Kaget tuh, karena kan di ruang keluarga ya banyak orang yang melintas kiri keluar masuk. Jadi kan jadi gengsi, jadi saya nggak sungkan gitu. Waduh, udah siangan nih, nggak enak nih di rumah orang gitu kan, bangun siang gitu. Ternyata nggak ada masalah, dan saya lihat kiri kanan si A teman saya sudah nggak ada. Ternyata saya tanya ke ini, tante si A kemana gitu. Oh itu dia lagi reunian sama teman-teman kampung yang lama. Ntar juga habis sebelum makan siang udah pulang lagi. Ya udah gitu. Saya mandi, beres-beres tempat tidur apa segala macam. Nah menjelang siang saya mulai gabut nih, Bang. Nih ngapain gue di sini? Udah segala macam disuguhin situ sama tantenya gitu. Akhirnya mulai iseng. Saya mau cari kopi, Bang. Cari warung kopi lah di kampung itu. Ada gak sih warung kopi mirip kayak di Jawa apa enggak sih warung kopi di sana gitu. Saya keliling, saya pinjam sepeda dari yang ada di situ. Izin dulu ke tantenya, nih sepeda betul dipakai, mau jalan-jalan. Oh silakan gitu. Jalan-jalan lah saya naik sepeda gitu cari warung kopi. Saya dari keluar rumah saya langsung ke kiri ke arah pintu keluar desa, karena pikiran saya kayaknya yang lebih rame ke arah gerbang gitu kan ya, pusat dari orang warung-warung apa segala macam. Saya waktu melintas saya lihat, saya lurus terus, saya ada perempatan, saya belok kiri lurus terus, akhirnya di perempatan itu ada warung kopi. Dia kalau nggak salah dia jual bakso, mie ayam lengkap lah gitu, sama kopi ya gitu ya. Ngopi-ngopi di sana, pesan pisang goreng sama kopi, ngobrol-ngobrol juga sama orang lokal. Nah pas sekitar menjelang mau makan siang, saya mau pulang lagi nih ke arah si rumahnya si A. Cuman saya disorientasi arah gitu kan. Tadi kayak gue dari mana ya gitu kan, kayak tampak sama semua gitu kan ininya. Akhirnya saya coba udahlah nyasar nah, kampung sekecil ini nyasar kemana sih, nggak kayak di Jakarta gitu. Saya terusin. Nah ini saya baru inget tuh ketika itu dari kejauhan tuh ada di ujung-ujung pohon itu ada rumah kelihatan tuh dari jauh tuh. Wah ini kayak rumahnya nih. Nah salah saya di sini, jadi harusnya saya balik ke arah ini, saya tapi motong bypass, nggak lewat jalur yang utama gitu kan. Saya motong jalan-jalan setapak yang muter-muter gitu. Nah kagetnya itu, Bang, ketika di ujung jalan itu ketemu area perkuburan itu, Bang. Oh. Jadi nemu saya lewat dari belakang rumahnya ternyata. Oke. Ya udah kebayang ya gitu. Jadi saya lihat dari ujung, saya mau potong jalan gitu, karena ada jalan setapak di situ gitu.
saya kayu sepeda mentok lah, kaget saya. Wah ini mah kuburan yang dilarang itu gitu. Cuman di bagian sini kuburannya itu, bagian sebaliknya dari rumahnya si A ini nggak ditutup bang, nggak serapet ditutupannya waktu di arah sisi sebelah sananya gitu. Oke. Logikanya kan daripada saya muter lagi ke belakang, muter lewat jalan utama lagi, ya udahlah potong aja jalan lewat area kuburan itu, permisi aja gitu. Jadi saya beranikan diri begitu masuk ke pintu gerbangnya itu, saya bilang assalamualaikum apa segala macam gitu kan, misi gitu. Jalannya santai, saya genjot tuh sepeda, saya dorong, saya jinjing lah gitu, ya saya jinjing inilah gitu. Karena memang banyak batu-batuannya gitu. Lewat, masuklah yang ditambangin itu, saya nunduk. Jadi kuburannya itu asli kuburan tua ya bang ya. Jadi karena nisannya itu nggak ada kayak nisan di TPU di Jakarta yang ada marmer, terus ada tulisan namanya itu cuman kayu-kayu doang bang. Nisannya tuh kayak kayu tanpa nama, ada beberapa yang udah ada namanya tapi udah pudar ya. Udah rapuh ya. Iya udah jadi kayu-kayu lapuk gitu. Terus sama sekali nggak ada bunga, nggak ada apa, ya benar-benar kayak kuburan aja gitu kan. Artinya nggak ada yang mungkin yang ziarah mungkin setahun sekali atau apa gitu, benar-benar dibiarkan begitu aja gitu kuburannya itu. Ada juga pohon-pohon yang di sekeliling kayak pohon Kamboja khas bunga-bunga, pohon-pohon khas kuburan lah ya gitu ya. Udah tuh nggak terjadi apa-apa. Cuman memang rasa-rasanya agak-agak kayak limbung gitu begitu melintasi itu gitu. Kayak kelaparan gitu. Apa memang saya lagi lapar gitu karena jam waktu makan siang, apa karena faktor X, saya nggak ngerti juga itu, tapi saya acukan gitu aja gitu, ya udah lewat aja gitu kan. Sampai ke belakang empangnya, saya muterin empangnya, masuk dari pintu samping rumahnya teman saya. Ternyata teman saya udah datang. Kaget dia, lah lu kok dari situ? Gue udah nungguin lu di teras, gue berharap lu muncul dari jalan utama, dari depan gitu. Kok lu muncul dari belakang gitu kan? Iya tadi gue cari warung kopi, gue mau motong jalan ailot belakang gitu kan. Wah gila lu Dit, lu bener-bener lu nggak bisa dibilangin sekali ya gitu tuh kata-kata itu saya masih inget tuh. Lu nggak bisa dibilangin sekali, kan udah gue bilang jangan, lu orang luar nggak boleh masuk situ gitu. Ya udah sih apa sih terburuknya gitu, jadi kayak sompral gitu. Apa sih terburuknya kalau gue lakuin itu gitu kan. Paling kesurupan, akhirnya sompral lu saya tuh situ tuh. Nah udah deh, lu udah bener-bener deh gitu, udah deh lu jangan bilang ya lu lewatin dari situ ke nyokap gua gitu. Udah jangan lagi, ini berapa hari ke belakang jangan coba-coba lewat jalan itu lagi gitu. Oke udah, akhirnya saya siang itu makan bareng, makanannya juga enak, saya cocok sama selera saya. Terus sore nggak terjadi apa-apa gitu, saya sempat karena kecapean tidur siang pas segala macem. Nah menjelang maghrib nih bang, mulai cerita-cerita yang apa ya, di luar logika saya lah, mulai terjadi di sini gitu. Jadi saat itu saya maghrib nggak sholat, bukannya sholat malah tidur. Itu menurut saya ya, lu azan ya minimal walaupun nggak sholat lu bangun lah gitu kan. Ini malah tidur gitu. Jadi tidur terus kebangun lagi karena disuruh makan malam. Terus jam 9 jam 10 akhirnya tidur lagi. Jadi karena di desa ya jam 8 jam 9 juga udah sepi bang, udah nggak ada kegiatan. Jadi jam 8 jam 9 udah pada cahaya cuman ada di lampu teras masing-masing rumah ya. Lampu jalan itu jaraknya jauh banget. Biasanya cuma lampu jalan itu nyala di perempatan doang atau di pertigaan. Tapi ketika kita udah lewat perempatan atau pertigaan udah gak ada lampu jalanan lagi. Sumber lampu ya cuman dari rumah-rumah warga itu aja gitu. Bener-bener suram banget, gelap gulita gitu. Desa di tengah kebun sawit yang listriknya seadanya, cahaya yang seadanya, itu semuanya sudah masuk ke rumah masing-masing. Adapun yang keluar biasanya orang-orang yang pengajian, orang-orang yang bapak-bapak pulang dari masjid, itu aja tuh. Itu pun mereka nggak sendirian, selalu minimal 2 orang yang jalan gitu, yang saya lihat sekeliling. Kan kita kan orang di teras tuh pas habis maghrib. Nah setelah jam 9 kita semuanya sudah masuk kamar, kita sudah setting
bantal, selimut apa segala macam, tidurlah kita. Jadi ini saya, ini teman saya si A, yang kanan omnya. Jadi kita bertiga ngampar di ruang keluarga itu gitu. Ketika saya jam 9 tidur itu, saya menghadap langit-langit. Itu badan sih sudah capek bang, tapi kayaknya sih otak masih mikir terus gitu, masih kepikiran apa yang terjadi di sepanjang hari ini. Apa tadi gue salah ya, kepikiran gitu, overthinking gitu, lewatin kuburan gitu. Tapi mata udah merem. Abangnya bolak-balik tuh ke toilet, saya masih nyadar tuh bang, masih ngeliat di ujung mata abangnya keluar gitu, abangnya masuk lagi, abangnya matiin lampu, tidur lagi. Itu tuh saya masih lihat tuh, walaupun sebenarnya badan udah capek, udah ketidur, udah semi tidur lah gitu. Nah, beberapa lama kemudian tiba-tiba gelap gulita. Padahal harusnya masih ada lampu dari lampu teras yang masih menerawang nembus horden itu ke dalam rumah ya gitu ya. Cuman kok tiba-tiba gelap gulita, black gitu, bener-bener gelap gulita gitu. Saya sambil lihat langit-langit, kok saya ngerasa muka saya itu kayak ada yang ngusap-ngusap gitu bang. Tapi bukan tangan. Saya ngeliat tuh, merasa tuh kayak rambut nyapu gitu saya gitu, muka saya gitu. Terus kok saya, loh kenapa nih? Saya ngerasa antara tidur dan enggak, saya tuh gini-gini kayak risih gitu. Kenapa sih gitu kira-kira. Nah, pas saya lagi ngibas yang saya duga rambut itu, tiba-tiba saya ngeliat wajah bang. Wajah yang gelap, yang matanya itu melotot mendelik, di sininya bawah matanya merah gitu ya. Jadi kayak bengkak gitu, kayak orang bintitan tapi merah gini sambil melototin saya. Jadi posisinya misalnya ini kepala saya, ini kaki saya, saya melihat ke langit-langit, dan posisi dia itu menggantung gini bang, menggantung gini di atas kepala saya gini. Kepalanya melotot ini ngeliatin saya, melotot gitu. Nah, saya berusaha, ini mimpi. Tapi kok matanya nggak kedip-kedip gitu. Kontak terus ke saya. Begini terus kan. Aduh. Saya mulai ngerasa, kenapa nih gini kan? Gitu kayak mengerang-kerang saya gitu kan. Dong, ini mimpi apa bukan nih? Kok ini mukanya kan ada terus di depan saya gitu. Jadi muka saya cuman sejengkal begini, rambutnya itu menutupi ini saya gitu kan. Menutupi bagian samping saya gitu. Saya udah mulai merasa, saya ngeliat di ujung mata saya sebelah kiri, teman saya si Ari masih tidur. Ayo dong, bangunin gua gitu. Kayak saya ngerasa gitu ya dalam ini gitu. Udah mulai mengerang ayo dong seseorang siapapun gitu, bangunin gua nih gua kayaknya lagi bahasanya tuh kayak rep-repan gitu ya bang ya. Bangunin gua dong, saya belum, jantung saya tuh berdetak gitu. Sampai akhirnya saya punya pikiran, gua ngucap kali ya gitu. Saya ngomong Allahu Akbar gitu ya. Sampai berulang-ulang saya ucapin Allahu Akbar gitu. Nah, kayaknya di POV, di point of view-nya teman saya baru nyadar tuh. Ini bocah kenapa nih? Akhirnya dibangunin tuh. Saya ngeliat tuh benar-benar teman saya tuh mukul saya. Dit gitu, bangunin saya. Baru saya Allahu Akbar, ketika saya ucapin Allahu Akbar kesekian kalinya, baru kebangun saya. Wah, gila itu bang. Itu begitu saya bangun, basah ini saya baju saya gitu, jantung masih berdetak gitu. Lu kenapa Dit? Gila lu, untung lu bangunin. Gua kayaknya rep-repan deh gitu tadi itu. Gila lu kecapean aja kali. Kalau kecapean ya saya nyadar lah gitu kan. Kalau kecapean ya bisa dibilang itu mimpi gitu, ngigo gitu kan, mengigau gitu ya. Tapi saya ngelihat di pandangan gua ngeliat lu, gua ngeliat abang lu bolak-balik. Ya berarti abang juga bangun tuh saat itu tuh. Bang, abang bener kan tadi bolak-balik ke toilet apa segala ngambil minum gitu. Iya, bener. Berarti kan tervalidasi bahwa saya nggak mimpi itu. Saya juga ngelihat teman saya bangunin saya gitu. Berarti itu bukan mimpi. Nih gue rep-repan nih, gue ketindian nih. Lu apa yang lu lihat? Aduh, ntar lu deh, jangan cerita sekarang, masih serem gitu kan. Masih shock saya saat itu gitu. Akhirnya saya diambil minum sama abangnya. Terus saya
mau berusaha mengalihkan fokus saya dengan main-main handphone, cuman kan sinyal nggak ada ya bang ya, saya nggak bisa gini, jadi saya hanya cuman baca lihat-lihat foto doang apa segala macam. Di saat itu saya coba tidur lagi, dan memang saya ngelihat jam, ternyata sudah jam menjelang subuh, jam 2 lah, jam 2 pas. Ketika saya lihat handphone jam 2:09. Berarti kejadiannya 9 menit sebelum, sekitar pas jam 2 pas itu kejadian itu gitu kan. Jam 2 pas itu kejadian kita rep-repan itu. Dari saat itu saya benar-benar gak bisa tidur lagi bang. Asli. Itu ketika setiap saya memejamkan mata, yang teringat tuh hanya wajah serem itu aja gitu. Wajah yang gelap kayak gosong gitu. Gelap deh. Saya nggak bisa bilang itu luka gosong, tapi gelap gitu. Yang hanya terlihat hanya rambut yang nyata ngibas muka saya, plus matanya yang melotot tajam melihat saya gitu. Setiap saya menjamin mata selalu masih teringat-ingat tuh momen itu. Kalau mimpi kan saya sering mimpi. Ketika bangun saya pasti lupa mimpi saya. Iya sama. Iya kan ya, sering kejadian gitu. Tapi kok ini masih membekas terus tuh wajah di ini. Detailnya tuh bener-bener saya lihat matanya yang putihnya itu banyak merah-merah, urat-urat merahnya gitu. Matanya mendelik melotot saya tuh bener-bener. Nah, sepanjang dari jam 2 lewat sampai azan subuh saya benar-benar nggak tidur. Berarti 2 jam lebih. Kalau azan subuh jam 4 menjelang jam 5 kurang gitu. Itu 2,5 jam saya sama sekali nggak tidur. Begitu azan saya sholat, diajakin sholat berjamaah. Memang kebiasaan keluarga itu sholat berjamaah. Terus baru bisa tidur bang. Berarti jam 5 saya baru bisa tidur. Udah tuh nyaman tuh. Cuman paginya karena saya belajar dari hari pertama, pagi-pagi saya langsung bangun, takut mengganggu yang lain ya, keluarga yang lain gitu, karena kan tidur saya mendengkur bang, takutnya ganggu gitu kan. Akhirnya jam 7 jam 8 yang masih rasa-rasa ngantuk saya bangun gitu. Saya nongkrong lah di depan teras sama si A teman saya ini. Terus ketika banyak orang yang melintas, saya ngerasa ada yang dibicarakan seru gitu. Jadi ibu-ibu yang pagi-pagi kan biasanya keluar tuh, pada ngeriung gitu, pada ngumpul cerita apa, kok ini kok ada yang seru nih kayak nih dari cerita-ceritanya nih di ibu-ibu di depan rumah itu gitu. Terus saya berusaha nimbrung. Ketika saya berusaha nimbrung pakai bahasa Medan seadanya gitu, saya tanya gitu. Kalau di bahasa Indonesia ini bang, pagi-pagi bu lagi cerita apa nih, seru banget gitu kan, saya tanya gitu. Kok auranya beda gitu, dia kayak rasa siapa lu gitu kan, ngapain nanya-nanya, so asik, so kenal banget gitu. Langsung tadinya dia ngumpul 4-5 orang, tiba-tiba pada kabur bang, menghindari saya. Menghindari saya. Wah ini ada yang aneh nih, ada yang aneh. Terus udah oke, skip. Saya mau sarapan apa segala macam. Nah saya mau ke warung kopi lagi sendirian, warung kopi yang hari pertama saya datengin itu. Di warung kopi itu saya masuk ke dalam, saya pesan kopi sama Indomie. Saya masih mau lapar kan, saya pesan Indomie. Bapak-bapak juga lagi cerita yang seru juga nih di luar warung gitu kan. Tapi lagi-lagi ketika saya coba nguping dan masuk ke pembicaraan itu, kok pada menghindar gitu. Kayak ada yang disembunyiin gitu bang. Lu orang luar, lu kayaknya nggak perlu tahu deh cerita ini gitu. Kayak ada yang aneh gitu kan. Wah nih ada yang salah nih. Gue mesti cari tahu nih gini kan. Karena gue jarang banget diperlakukan seperti ini gitu sama warga gitu. Karena kan saya kan memang suka ngobrol gitu bang ya. Tipe-tipe ekstrovert lah gitu kan. Terus saya habisin kopi saya tanya, saya pulang lah ke rumah si A. Di rumah si A saya ketemu sama teman saya si A ini. Bro, kenapa sih kok banyak orang yang lagi ngobrolin sesuatu ya, tapi begitu gue tanya pada kayak disembunyikan gitu, apa sih yang terjadi? Wah ya, dia langsung ngambil napas, ini dong, dia lu masuk aja dalam, gue ceritain gitu. Jadi kenapa dia pagi-pagi langsung keluar, karena langsung ninggalin saya, karena dia dapat berita itu. Jadi bersamaan dengan cerita lo kemarin, kejadian lo kemarin yang itu,
ada kejadian yang menghebohkan bang di malam yang sama ketika saya rep-repan itu gitu. Kejadian apa sih emang yang menghebohkan gitu? Jadi di malam itu lepas jam 12 malam kan ada 2 kejadian bang di sekitar desa itu. Yang pertama menimpa bapak-bapak. Bapak-bapak kan habis sholat isya itu kan biasanya pada ngobrol-ngobrol dulu menjelang jam 11 jam 12 baru pada pulang tuh bang. Ketika dia pulang dari surau dari masjid ke rumahnya masing-masing, jadi dia ditampakin sama sosok bang lagi jalan terus di perempatan jalan itu menuju perempatan jalan desa itu kan ada lampu saya ceritakan itu kan ada lampu sorot, lampu jalanan yang menyorot ke perempatan itu. Yang disorot cuman di pas sentral perempatannya itu. Kiri kanannya gelap. Nah, ketika mereka mau menuju ke perempatan, dia nggak ada yang berdiri di perempatan itu. Berdiri diem membelakangi mereka. Dengan yang mengejutkan lagi adalah sosoknya mirip seperti yang saya rep-repan itu bang. Rambutnya panjang, terus gelap gitu, pakai baju hitam, pakai tanah hitam, menghadap membelakangi mereka. Mereka ngerasa ini bukan warga sini nih gitu kan. Rambutnya panjang gitu kan, ini bukan warga sini nih gini. Terus pas mereka datangin tiba-tiba ngilang gitu aja bang, ngilang menguap begitu aja gitu. Mereka bisa yakin itu orang karena ya tadi lampu sorot ya, jarak 50 meter begitu datang tiba-tiba menghilang aja, menguap begitu. Itu satu, itu langsung heboh, langsung pada ngacir semua. Karena menurut mereka ngilangnya itu benar-benar di depan mata gitu. Bukan tiba-tiba dia lagi melengos kemana gitu, tiba-tiba hilang, itu hilang menguap dari bentuk yang solid, tiba-tiba menguap gitu kayak jadi kalau di Photoshop opacity-nya dikecilin gitu, jadi hilang gitu, kabur langsung semua itu. Ada 4 orang seingat saya si cerita si A ini. Nah, di lain pihak ada lagi juga di malam itu juga, tapi menimpa ibu-ibu yang pulang dari pengajian. Mereka pulang dari pengajian, rame-rame juga sekitar saya lupa tuh yang ibu-ibu tuh berapa orang gitu kan, pulang dari pengajian dari arah, jadi di ujung perbatasan desa menuju ke kebun sawit, dilihat di arah kebun kayak ada nyala api bang. Nyala api gitu kayak terbang kayak orang megang obor. Jadi melintas dari ini. Terus ibu-ibu nanya, jam segini bukannya para pekerja sawit udah pada pulang ya? Karena habis maghrib, sebelum maghrib udah pada pulang tuh bang, naik truk isinya pekerja pabrik semua gitu. Nggak mungkin deh malam-malam ada yang berkeliaran gitu. Dipanggil nggak jawab, tapi mendekat ke mereka. Tuh obor mendekat. Pas dipanggil nggak ngejawab, begitu jarak pandangnya sampai ke tuh obor, mereka baru kaget bang. Tau gak bang apa yang mereka lihat? Obornya terbang sendiri bang, nggak ada yang megang. Jadi benar-benar begitu masuk, jadi ya kayak obor terbang gitu aja gitu kan. Nggak, kan logikanya kan kalau apa namanya, obor itu kan kelihatan lah gitu gerakannya tuh, apinya tuh kayak gerakan orang jalan gitu ya, teng. Ini begitu masuk ke jarak pandang mereka, yang gak ada yang megang obor terbangnya, itu juga langsung kabur itu ibu-ibu itu. Kaburnya malah lebih chaos katanya mereka, itu kaburnya itu masuk ke rumah salah satu temennya itu gitu, bukannya balik ke rumah masing-masing. Rumah terdekat aja digedor-gedor langsung masuk ke dalam gitu. Nah itu jadi cerita lagi itu. Oh jadi malam itu spesial ya, malam itu kemarin itu banyak kejadian yang mirip gitu dengan apa yang menimpa saya gitu. Oke tuh, udah tuh itu makin overthinking saya tuh di situ tuh, makin kok bisa nyambung ya semuanya cerita itu kan. Pas udah itu saya coba diskusikan lagi sama teman saya si A ini, bro, lu tahu gak apa yang gue lihat di rep-repan kemarin gue itu? Saya ceritain lah, gue ngeliat gini.
kayaknya sama deh sosoknya sama yang dilihat bapak-bapak itu. Kalau ibu-ibu kan memang nggak ada sosoknya ya, cuman obor terbang gitu aja. Ini kayaknya sama nih, rambutnya panjang, hitam semua mak ininya. Terus mukanya memang tidak ada tergambar ya di bapak-bapak itu. Saya yang melihat bapak itu gitu, sosok itu gitu. Kata dia mulai nih sosok menenangkan saya nih, kayaknya bukan deh, lu kayaknya cocok logi lu. Tapi memang kejadian lu itu kemarin itu memang lu emang rep-repan, cuma kayak kecapean. Ya itulah, dia berusaha menenangkan saya supaya saya nggak takut menginap selanjutnya di kampung dia gitu kan. Ya udahlah di skip aja deh gitu, di skip aja. Saya nggak ngerasa ada yang sesuatu yang harus tidak lanjuti di saat itu. Nah di hari kedua nih bang, di hari ketiga mulai lagi kita aktivitas apa segala macam. Aktivitasnya nggak jauh dari ngopi-ngopi, ngobrol-ngobrol gitu. Kadang-kadang diajakin panen lele di empangnya gitu kan, di belakang rumahnya. Nah ada satu momen ketika dia main-main ke tempat teman gue, yuk di mana? Ada tuh di perbatasan pinggir desa gitu. Ya ayolah, saya nggak ada pilihan lain gitu kan daripada gabut kan di rumahnya si A ini. Saya datang ke rumah temannya si A yang kita bisa sebut si B lah ya bang ya, si B gitu. Si B saya main ke tempat dia, rumahnya nggak jauh beda dengan gaya rumahnya si A gitu. Saya duduk di ruang tamunya, si A-nya. Saya kenalin sama si B, ini kenalin teman gue dari Jakarta. Oh ini ini si B gitu. Saya salaman apa segala macam. Umurnya nggak jauh beda dari kita, cuman kayaknya setahun lebih muda dibandingkan kita gitu. Terus saya duduk, lihat sekeliling, lihat kiri kanan. Di sana ada ada TV yang kayaknya TV tabung gitu bang, yang udah bukan TV flat lah gitu, TV tabung yang udah nggak nyala lagi. Terus saya ngeliat ada biasalah ciri khas rumah-rumah gitu, ada piala-piala zaman prestasi mereka gitu-gitu. Terus ada foto-foto, ada tumpukan foto, ada berjejer gitu rapi foto-foto keluarga mereka. Sampai saya sisir tuh semua tuh ruangan tuh. Sampai saya ngerasa di satu titik saya ngerasa ada yang ganggu di interior rumah itu. Yang saya merasa mengganggu saya adalah saya tiba-tiba terpusat ke satu foto bang. Foto yang menempel di dinding itu, foto-foto keluarga mereka. Ada satu foto yang kayaknya agak tua gitu, kayak model sepia gitu yang udah mulai menguning. Ada cowok berdiri di belakang rumah yang saya lihat kayaknya gubuk semua. Itu kayaknya bukan rumah si B nih, karena menarik saya lihat karena kayak foto tua gitu. Terus saya akhirnya berdiri, saya deketin tuh foto yang sepia, foto tua itu. Kok mukanya familiar ya? Mukanya tuh bener-bener gue pernah ngeliat di mana ini sosok si bapak ini, bapak-bapak usia sekitar 40-an gitu, menjelang 50. Terus badannya kecil. Terus yang bikin saya akhirnya agak ngeh itu lagi-lagi rambutnya bang. Rambutnya panjang, cuman itu nggak terurai panjang berantakan ya. Dia pakai belangkon warna hitam. Rambutnya dikuncir ke belakang gitu. Belangkon warna hitam, terus ada ujung belangkonnya yang biarin ngejuntai gitu. Bajunya hitam bener. Baju hitam yang kayaknya nggak ada gambar, polosan gitu aja gitu. Yang lengan panjang, terus tanah panjangnya juga ngatung gitu, hitam juga gitu. Saya baru kayak kesambar petir bang rasanya bang. Ini kayaknya yang gue reprepan kemarin deh orangnya deh. Oh berarti bukan sosok wanita nih? Bukan bang. Jadi cowok bang. Karena saya waktu reprepan itu saya ngelihat walaupun hanya mata, tapi matanya mata cowok bang. Bukan mata cewek. Mata cewek kan kelihatan ada yang mungkin bulu matanya sedikit apa gitu selama ini. Kok mirip ya? Cuman ini versi rapinya gitu. Versi yang ya manusianya lah gitu kan. Manusianya kok asli ini nih kayaknya ini nih. Cuman ya saya
patokan saya cuman mata dan rambut aja kan, karena kan bentuk mata kan macam-macam tuh, kok matanya mirip gitu dengan, jadi fotonya itu dia hanya berdiri tegak, tangannya ke belakang kayak kaku gitu, kayak orang yang jarang difoto tiba-tiba difoto gitu kan, kaku, nggak ada gaya, nggak ada apa gitu, kok mirip gitu kan. Terus saya nanya lah, tiba-tiba si B datang ngasih minuman ya ke kita ya, apa namanya, bro, itu foto siapa bro? Mana? Itu yang kuning itu, yang sepia itu. Oh itu foto kakek gua, kakeknya bang. Kakek lu masih ada di rumah? Wah udah lama meninggal bro. Meninggalnya kapan gitu kan? Aduh lupa gua. Sebenarnya bokap gua yang tahu gitu, cuman ketika gua lahir emang kakek gua udah meninggal gitu. Oh udah meninggal. Saya nggak berani tuh buat cerita soal mirip sama si sosok yang saya lihat itu ya. Oh udah meninggal gitu. Iya. Terus lu berarti cucunya yang keberapa gitu? Cucu berapa ya? Soalnya gue lupa. Jadi kayaknya tuh om gue. Jadi omnya itu anak dari kakeknya itu ada 4 orang. Cuman yang gue tahu kok, yang hadir di dalam hidup gua gitu, yang gua tahu ceritanya cuma 3 orang nih yang gua tahu nih. Yang om ini gua nggak tahu nih kemana nih gitu kan, apa pokoknya dia nggak tahu aja. Cuman dia banyak pernah dengar si kakeknya itu punya 4 anak gitu. Cuman yang dia tahu cuma 3 orang, yang satunya nggak jelas gitu. Oh iya berarti om lu masih hidup semua? Oh, masih ada yang masih hidup gitu, tapi sudah merantau semua keluar kampung gitu. Berarti dia tinggal sama dia sama orang tuanya gitu. Orang tuanya udah sepuh semua gitu kan. Oke deh, cerita itu saya simpen tuh bang. Saya nggak berani cerita ke dia gitu. Ya udah biarin begitu aja gitu. Terus waktu berjalan sepanjang siang, ternyata cerita yang kemarin itu, yang kejadian banyak penampakan, karena sudah bertahun-tahun sama sekali nggak ada kayak gitu-gitu bang. Oke. Ini baru malam ini doang nih, tadi malam aja nih yang ada cerita. Ternyata jadi obrolan serius bang. Sampai para ketua-ketua lah yang sepuh-sepuh tuh ngobrol, para kepala desa juga. Jadi ada kepala desa, ada kepala dusun. Kepala desa dusunnya mau ngumpul gitu. Itu juga saya tahu dari si teman saya si A ini gitu. Lu nggak ngumpul ke bapak-bapak sama ibu-ibu? Enggak lah, itu kayaknya masih cerita yang kemarin lu ceritain ya gitu, lagi diobrolin. Iya bro, gue boleh gak cerita? Nah akhirnya saya ngomong tuh ke si teman saya si A ini, kayaknya yang sosok yang gue lihat di dalam waktu gue rep-repan kayaknya kakeknya teman lu deh, si B deh. Wah dari mana lu tahu lu? Gak mungkin lah, nggak nyambung. Lu juga baru dikenalin sama si B gitu. Kok tiba-tiba kakeknya datangin lu gitu? Nggak nyambung lah. Emang lu apa, nggak ada hubungan, nggak ada dicocok-cocokin juga nggak ada gitu. Ya nggak tahu. Apa karena kemarin gua lewatin kuburan ya? Kakeknya dikuburin di mana katanya? Ya di salah satu di itu gitu kan, di salah satu tempat itu gitu. Harusnya ya, karena para ketua-ketua itu di generasi itu ya kakeknya pasti dikuburin di situ gitu. Enggak deh bro, mirip bro, 100% valid mirip deh kayaknya. Coba deh diobrolin ke si teman bapak-bapak gitu kan. Nah akhirnya ternyata langkah si keluarga ini udah lumayan jauh tuh bang buat memproses ini, cerita ini gitu kan, kejadian ini gitu. Akhirnya si teman gua si A ini ngomong bang ke bapaknya nyampein ke warga gitu, ke rapat warga itu gitu. Nah pas setelah disampaikan nggak makan waktu lama, menjelang jam 5 gue dipanggil bang ke rapat warga itu. Jadi kayak ada semacam apa ya, balai pertemuan gitulah. Sebenarnya itu puskesmas sih, cuman dijadiin balai desa sama mereka gitu. Mereka ngumpul gitu, tuh udah ngumpul tuh pada duduk bersila. Gue disuruh cerita soal kejadian yang menimpa gue malam itu.
Jadi sini dek, duduk dek, di bawah santai dulu sama mereka gitu. Jadi gimana gitu pakai bahasa logat-logat itu ya. Jadi gimana cerita tuh gitu kan? Cerita apa? Oh iya Pak, gini ya, saya sih nggak tahu ya, mungkin ini apakah saya kecapean doang atau gimana gitu kan. Terus ternyata begitu besokannya hari ini agak cocok nih perpan saya sama yang si itu foto itu gitu. Terus pada mikir tuh bang, pada mikir, akhirnya dipanggil lah, bisa dibilang apa ya, para inilah ketua yang dituakan lah, yang kayaknya dia punya sesuatu lah gitu, orang bisa lah, orang pintar di kampung itu lah gitu. Duduki ceritalah semuanya, cerita yang terjadi sama warga, yang terjadi sama saya, terus penemuan saya dengan foto itu gitu kan, saya ceritakan gitu. Terus kayaknya dia dengan khasnya gaya orang pintar lah, dia memejamkan mata terus berusaha menerawang apa segala macam. Akhirnya dia baru buka suara, dia melek, dia buka suara. Kita harus kedatang ke kuburan ketua itu ya. Kuburan tua itu ada, menurut dia ya, menurut penerawangan dia, ada tetua dulu yang matinya tidak sempurna, kata dia. Mati tidak sempurna. Apa nih maksudnya nih? Mati tidak sempurna nih apa nih misalnya nih? Apa nih? Apa yang membuat dia mati tidak sempurna gitu? Coba deh, udah gini aja. Tiba-tiba dia memecah konsentrasi kita. Udah, kita ke tempat si bapak itu, disebutlah bapak itu gitu. Bapak yang notabene bapaknya si B bang. Ngapain gitu kan? Tanya ke kadesnya. Kita izin bongkar kuburan bang. Jadi mereka kata si orang pintar ini, kita izin membongkar kuburan si kakeknya si B. Wah itu kan nggak boleh, selain kadesnya ngomong, selain urusan hukum gitu ya, namanya membongkar kuburan gitu atau otopsi gitu-gitu ya, akhirnya kuburan terpaksa dibongkar untuk diotopsi apa segala macam, atau memang permintaan dari keluarganya mereka buat mindahin kuburan, boleh itu dibongkar kuburan. Kalau hanya alasannya kayak gini, gimana gitu? Saya nggak punya alasan yang kuat untuk membongkar sebuah kuburan gitu. Terus kata si orang pintarnya, kamu mau kenyamanan dan keselamatan desa ini berlanjut apa enggak? Kalau mau, berarti itu harus kita lakukan. Kata orang pintarnya itu. Ya udah dah, akhirnya entah apa gitu yang dibicarakan, saya juga udah dapat poinnya. Saya keluar tuh, saya ngerokok di luar balai desa itu gitu. Tiba-tiba ketika saya lagi santai-santai sama teman si A ini, tiba-tiba semua warga keluar dari balai desa itu, menuju ke rumahnya si B bang. Ke rumahnya si B, rame-rame gitu, kayak udah kayak di film-film lah bang, gitu kayak mau mesidak apa gitu. Jalan ke rumah si B, datang rame-rame, saya juga ngikutin dari belakang gitu. Pak Kades sama yang para tetua ini yang datang ke yang depan gitu, diketok pintunya. Terus agak lama kita nunggu di luar, ternyata si B lagi di belakang itu, bukan di dalam rumah. Tiba-tiba muncul, wah ada apa nih rame-rame, apa bapak gitu, boleh ketemu sama bapak gak dek gitu kan, bapaknya si B. Ada apa ya gitu kan gitu, ya coba aja dipanggil dulu lah gitu kan. Akhirnya oke, tunggu sebentar, dia masuk ke dalam rumah, dia panggil bapaknya keluar. Akhirnya kita rame-rame duduk di teras tuh bang. Ada yang di bangku, ada yang berdiri, ada yang duduk sila jongkok gitu, dari ibu-ibu, bapak-bapak sampai anak-anak kecil tuh pada ngumpul di situ semua. Diceritakanlah kejadian-kejadian kemarin malam, bahwa ini gini. Ini sudah banyak kasus-kasus yang berbarengan dan sangat mengganggu gitu. Ini harus cepat diselesaikan. Tapi dia nggak nyebut gue bang, nggak nyebut soal kasus gue gitu. Dia hanya menyebut kasus-kasus yang di warganya aja gitu.
ini bukannya halusinasi lagi karena disaksikan banyak orang gitu. Ini benar-benar terjadi, banyak saksinya. Kita harus ini nggak pernah terjadi bertahun-tahun ke belakang, tiba-tiba ini kejadian lagi, ini harus diselesaikan gitu. Dan menurut Bapak orang pintar ini, kita harus menyempurnakan kematian Bapak Anda gitu. Wah, kaget dia, benar-benar itu saya ngeliat tuh body language-nya itu benar-benar kaget lah dia. Kok apa yang mesti disempurnakan Pak gini? Udah Bapak tenang aja, orang kadesnya ngomong, Bapak tenang aja, kita cuma sama-sama mencari jawabannya di dalam kuburannya itu gitu. Ya saya kalau udah didatangi banyak warga ya saya bisa bilang apa gitu. Ya sudah gitu, kalau memang itu memang untuk memuaskan pertanyaan yang nggak logis ini gini, kita sama-sama cari buktinya gitu. Dah akhirnya tuh setelah dapat izin dari bapaknya si B, kita rame-rame ke rumahnya si A kan letak kuburannya kan di belakang rumahnya si A tuh ya. Rame-rame udah ada yang pulang bawa cangkul, bawa pengki gitu. Terus ibu-ibu juga kayaknya udah berbuat termos bikin kopi apa segala macam buat ya itulah minum-minumnya para bapak-bapak itu. Oke tuh kita udah kumpul di liang kuburannya si bapak itu kan, si kakek itu ya, kakeknya teman gue itu udah mulai cangkul tuh Bang. Jadi di sekitar jam masih pagi ya, jam 10-an gitu. Dicangkul. Nisannya akhirnya dapat tuh, nisan kayunya itu, kayu tuanya itu dicabut dulu gitu, ditaruh di kayak jadi sudah disiapkan kayak kain putih. Kain putih itu ditebarin lebar gitu. Nisannya taruh itu 2, terus cangkul lagi, cangkul. Sebagian ibu-ibu dan bapak-bapak ada yang ngaji, berdoa gitu, ada yang cuma ngeliatin doang gitu. Ada yang udah mulai video-video tuh Bang, rekam video, saya nggak tahu kebutuhannya apa gitu kan. Dan sebagian lagi fokus ke ada sekitar 4-5 orang nyangkul gitu. Terus berjalan waktu 30 menit, 40 menit, 1 meter udah dapet, 2 meter udah dapet. Harusnya itu di 3 meter sudah mulai dapet tuh Bang harusnya. Apa namanya? Berarti kan udah tengkorak ya, berarti udah jadi tengkorak. Harusnya minimal udah dapet tuh, entah tuh bagian tangan kah atau apa rusuk kah yang dapat gitu. Ini kok udah 3 meter belum dapet gitu kan. Mulai minimal kan kain ya atau apalah gitu kan, ketemu kain dulu, kain apa pocong ya kan, kain itu kan ininya. Tapi ini sama sekali nggak dapat apa-apa gitu. Udah 3 meter padahal gitu. Kayaknya saya ngeliat ke bawah juga udah lumayan jauh gitu, nggak dapat juga ini jenazahnya gitu. Terus digali-gali akhirnya mulai stres lah. Mulai ada saya ngeliat mulai depresi nih, mulai kelelahan nih karena kan sudah mulai tengah hari gitu, udah mulai terik gitu. Udah mulai kecapean juga. Akhirnya beberapa darinya ada 4 orang yang masuk ke liang itu sudah mulai ada yang nggak nyangkul gitu Bang karena kecapean. Mulai kecapean, ada satu bapak nih saya lihat Bang. Saya terus ngeliat tuh Bang ke dalam gitu. Kadang-kadang berdiri, kadang-kadang duduk gitu. Saya lihat ada satu bapak ini mulai kadang-kadang sekarang sudah capek banget gitu, ditambah tengah hari bolong. Dia duduk di dalam liang kubur itu dan mulai bakar rokok gitu. Jadi dia duduk bakar rokok gini gitu, terus senderan ke belakang dinding liang kubur itu. Jadi kalau ini liang kuburnya, dia di sininya nih. Di sininya senderan ke jongkok gitu sambil ngerokok gitu, ngeliatin teman-temannya itu. Nah, ketika dia senderan di dinding liang kubur itu, beberapa tanah runtuh tuh Bang. Karena disenderin ya. Karena disenderin karena liang kubur itu nggak dipondasiin kayu lagi atau apa gitu. Runtuh ke bawah tanah-tanahnya. Dan lu tahu apa Bang? Apa yang dia lihat begitu dia kaget, dia bangun, tanahnya runtuh. Yang kita lihat semua mata melihat itu. Ternyata ada kepala tengkorak Bang. Kepala tengkorak yang di posisinya kebalik. Jadi ini kepala, ini kaki, di kuburnya begini Bang. Jadi tiba-tiba tanahnya ini runtuh,
kebuka pas di kepala wajahnya itu. Jadi jenazahnya itu dikubur kebalik bang. Oh iya, posisi kebalik ya, kaki di atas, kepala di bawah. Ini kan nggak wajar bang. Iya. Mana ada orang dikubur kayak gitu kan? Oh, yang harusnya begini, dia dikubur begini, kepalanya di bawah. Itu kelihatan bolongan ini ya, tulang tengkorak hidung gitu, sama mata. Itu kaget, pada langsung astagfirullahaladzim. Aneh, ini kenapa nih bisa terjadi kayak gini? Ini nggak wajar nih. Ini nggak sesuatu yang jarang kita lihat gitu. Mungkin seumur hidup kita gitu baru ngeliat pertama kali orang dikubur kebalik gini gitu. Bener-bener kepalanya gitu. Wah, di situ mulai panik lah. Mulai ada sedikit chaos lah gitu, pada menjauh semua dari liang kubur gitu. Yang ngaji makin meninggikan suara dia untuk ngaji gitu kan. Ada sebagian yang udah anak-anak udah kabur apa segala macam. Nah disitulah mulai, wah ini mungkin masuklah si ketua adatnya ini ya, apa ketua ini gitu kan. Mungkin ini yang dimaksud dengan menyempurnakan kematiannya itu bang. Jadi mungkin dia minta untuk dikuburkan secara layak gitu. Akhirnya ya sudah gitu, setelah semua mental dicoba dibangun lagi sama teman-teman yang lain gitu, sama warga, akhirnya ada yang masuk lagi gitu ke dalam, mulai pelan-pelan pakai sendok semen tuh bang, di pelan-pelan gitu, di sapu-sapu ininya, tanah-tanahnya, terus ketika dapat kepalanya udah utuh, dicabut pelan-pelan gitu, kan sudah pasti putus tuh bang ya, karena udah nggak ada ototnya kan ya. Tulang diangkat ke atas, tulang rusuk diangkat di atas, terus sampai akhirnya kira-kira semua tulang lengkap ditaruh di atas, disusun di kain putih itu bang. Berdoa lagi semuanya, berdoa lagi si bapak tua itu mohon segala macam untuk berdoa ya, untuk berdoa. Ini sesuatu yang di luar kebiasaannya, di luar nalar kita. Dan ketika kalian menggali, saya dapat penerawangan soal kenapa ini bisa terjadi gitu. Disitulah mulai kebuka bang si ketua adat ini. Ini saya tahu cerita utuhnya setelah saya pulang ke rumah ya, karena kan pakai bahasa Medan tuh bang, bahasa Batak. Saya nggak begitu di pas kejadian, saya cuma menyimak aja gitu ya. Ketika saya udah pulang ke rumah, akhirnya saya suruh cerita A untuk teman saya yang A ini untuk bercerita soal apa yang diceritakan ketuanya itu gitu. Jadi ini bang, berdasarkan visual penerawangannya dari ketua adat ini, jadi si kakeknya si B ini adalah seorang dukun bang. Jadi dia itu bertugas ketika dia membuka lahan di desa itu, dia itu bertugas untuk melindungi desanya itu secara goib. Dengan cara apa? Untuk lahan-lahan sawit dia menyekutu sama jin ya, berkutu dengan jin untuk melindungi lahan-lahan sawit dengan cara jin yang obor itu bang. Jadi untuk melindungi lahan sawit desa itu dari perampokan buah sawit, dia menyuruh jin untuk keliling patroli ke lahan-lahan sawit itu. Di situ kan ketemu kan ya, udah benar-benar wah nyambung nih. Oh jadi itu berarti mungkin jin-jinnya si kakek ini yang masih berkeliaran atau belum didamaikan atau gimana lah gitu. Tuh, terus yang parahnya lagi, sudah mulai ada permintaan saat itu dari luar kampung, kayak misalnya disuruh buat santet untuk bunuh orang secara goib apa segala macem gitu kan. Jadi ya benar-benar dukun bang. Kalau orang nyebut dukun, ya dukunnya itu dukun gitu. Jadi satu kampung itu menganggap dia ya dukun gitu.
untuk ini, ada yang sesuai request. Kalau dia ada yang request untuk baik ya baik. Misalnya contohnya itu melindungi lahan sawit. Kalau ada yang request dari kampung sebelah atau dari kota untuk membunuh orang secara santet atau teluh gitu-gitu, ya dilakukan juga sama dia gitu. Cuman saat itu nggak ada yang protes, nggak ada apa, biasa aja gitu. Lalu apa yang ngebuat dia matinya itu, ternyata itu yang bikin tragis, Bang. Jadi menurut si tetua adat itu cerita, Bang, jadi semuanya ketika sudah masuk dia bercerita, semua orang nyimak gitu, pada duduk bersila semuanya gitu dengerin dia cerita. Pas sudah jadi kematiannya itu menurut versi dari terawangannya si tetua ini, dia itu dibunuh sama warga. Oh, dihakimi. Dihakiminya bukan karena praktek dukunnya itu, ada yang ternyata lebih sadis, Bang. Ini benar-benar bikin saya sampai saat ini masih merinding keringet dingin gitu ngebayangin denger ceritanya itu gitu. Jadi tinggal kakeknya itu bukan 100% di rumah si B. Dia punya rumah kebun jauh di hutan sana, tempat untuk praktek-praktek dia, kayak gubuk-gubuk di kebun gitu kan. Di dalam rumah itu ternyata di dalam gubuk itu dia buat mempraktekkan proses kedukunan dia ya, praktek pendukunan dia. Yang bikin orang geram, yang bikin warga geram adalah ada satu momen ketika si warga yang biasa sawit mau ke kebun, pasti kan melintasi rumah kebun dia. Ada satu momen ketika mereka jalan, ternyata dia nyium bau anyir darah itu, Bang. Bau anyir darah. Kuat banget kata dia. Anyir darah yang kuat. Cuman sebatas obrolan. Kayaknya hawanya itu, baunya itu berasal dari rumah kebun si dukunnya ini gitu, gubuknya dia gitu. Cuman mereka nggak berani buat masuk karena dia tahu itu rumahnya si kakek dukunnya itu kan. Akhirnya dia balik lagi ke desa buat manggil warga. Ayo kita sama-sama yuk. Ini ada yang aneh nih di dalam gubuk si dukun itu. Diketok-ketok akhirnya sama warga, nggak ada yang respon. Terus akhirnya dibuka paksa, Bang. Gubuknya itu dibuka paksa. Ternyata di dalamnya itu penuh dengan benda-benda aneh. Kayak ada bekas bangkai kerbau, kepala kerbau. Terus di sini ada bangkai kambing bangkai tulang kambing yang dipajang gitu. Makin masuk ke dalam, ada satu kamar di dalam gubuk itu, kamar kecil. Sumber bau anyirnya itu dari kamar itu, yang paling kuat dari semua yang di ruang tamunya. Didobrak akhirnya kamar itu, dan dia lihat kan gelap tuh, Bang. Akhirnya dibawa obor. Pas dilihat ternyata ada satu sosok anak kecil, Bang, yang sudah meninggal. Satu sosok anak kecil yang sudah meninggal, yang digantung terbalik dengan leher yang nyaris. Leher nyaris. Jadi kepalanya udah gini-gini lah, udah gitu digantung terbalik, kakinya diikat, digantung ke atas ke langit-langit gitu. Darah dikadain sama baskom. Cairan merahnya itu dari nama baskom. Kaget lah semua orang. Kaget, wah gila ini apa ini gitu kan. Pas dicoba dilihat wajah anaknya itu, ternyata mereka kenal anaknya itu. Siapa anak itu? Adalah anak terakhir dari kakek dukunnya itu, Bang. Ditumbalin, Bang. Ditumbalin. Anak itu jadi bahan tumbalan dia, dan dengan cara disembelih lehernya. Darah yang diambil. Wah, itu benar-benar semua orang antara kaget, marah, bercampur segala macam. Pas kejadian itu mulai rame, makin banyak yang berdatangan ke gubuk itu, makin ngelihat anak itu diturunin. Akhirnya semua pada marah, nyari tuh kakek dukunnya itu, nyari nggak dapat.
di area gubuk nggak dapet. Akhirnya ketemu dia lagi di kebun sawit, baru entah dari mana gitu dia balik dia rencana mau dari kebun sawit mau balik ke gubuknya. Nyata gubuknya udah ada rame sama warga. Disitulah bang dihakimi bang, kakeknya itu dihakimi, orang udah marah, udah habis dipukulin karena ini barang bukti banget kan ya. Karena pertama itu gubuk dia, kedua itu anak terakhir dia yang sekarang udah nggak jelas berusaha dihilangkan identitasnya. Akhirnya dipukulin ini. Nah itu masih bercerita ya ininya, ketua adatnya itu balik lagi ke masa sekarang, dipukulin, dan bentuk kemarahan dari warga adalah secara ketika sudah pingsan dan masih hidup karena habis dihakimi masa adalah dikuburin hidup-hidup dalam keadaan kebalik sesuai dengan perlakuan dia ke anaknya. Itu bentuk kemarahan warga ya. Anaknya digantung gitu pas segala macam, dikubur hidup-hidup karena walaupun sudah pingsan karena habis dipukuli massa gitu, tapi kan dadanya kan masih bergerak, masih bernapas, akhirnya dikubur hidup-hidup dengan cara tidak wajar itu bang. Nah itulah makanya kebukalah semua jawaban-jawaban itu kenapa saya mimpi rep-repan dengan bentuk kebalik, dengan semua kejawab lah. Semua terjawab bahwa ini adalah bentuk kemarahan dari warga kepada si dukun yang menumbali anaknya ini gitu bang. Dan dia di momen itu kebetulan saya orang dari luar gitu ya, orang dari luar yang melanggar aturan adat dan nempel ke saya gitu ya, mungkin ya nih saya berusaha nyambungin gitu, menerjemahkan apa yang terjadi sebelumnya gitu. Nempel ke saya, terus akhirnya jadi momentum dia untuk mengganggu lagi gitu, mengganggu warga gitu, dengan harapan biar saya bisa mati dengan sempurna, biar saya bisa masuk ke akhirat, ke sana gitu ya, ke alam dunia setelah kematian gitu. Ya sudah gitu kan, sejak itu udahlah baru pada dapet lah ininya, apa yang terjadi sama desa itu sebelumnya. Akhirnya tulang belulangnya disatuin lagi gitu, disusun, dikuburin secara layak di kuburan itu bang. Itu itu udah dikuburin apa segala macam. Ya sudah gitu, saya pulang, saya dengar cerita utuhnya dari teman saya si A ini. Saya menjalani kehidupan di liburan saya yang seru ini di kampungnya teman saya ini dengan ya landai-landai aja gitu, dengan saya ya nggak ada yang terjadi apa-apa setelah itu, kampung itu jadi aman. Jadi mungkin gara-gara saya jadi heboh itu kampungnya itu. Gila ya, jadi kayak adventure banget jadinya bang ya, kayak petualangan horor gitu ya. Wah itu seumur hidup bang, seumur hidup saya baru ngerasain hal yang kayak gila kayak berarti gitu. Berarti satu kampung ini kayak keturunan itu udah lama ya, udah puluhan tahun ya mungkin ya. Iya. Kakek itu ya. Ya kalau saya ngebaca dari di tahun-tahun ya 70-an kali ya. Saya juga nggak bisa ngomong saya. Mungkin di tahun 70-an itu kampung, atau 60-an, atau mungkin lebih muda lagi 80-an gitu. Kalau lihat dari usianya kan sih ya, kalau kakek kita berarti ya kakek kita di usia 30-40 berarti tahun-tahun 80-70 kali bang ya. Itu kejadian desa itu gitu. Dan itu bener-bener jadi kebiasaan kampung itu, karena kita orang Sumatera kan kebiasaan merantau bang ya. Ketika anak-anak kita yang muda-muda merantau, yang sukses di ibu kota, akhirnya ngeboyong orang tuanya. Nah kampung itu mulai sepi itu sama orang tua itu. Akhirnya ceritanya nggak regenerasi. Jadi orang-orang yang sekarang berada di dalam kampung itu ya nggak tahu cerita-cerita awal itu gitu. Baru kebuka ya secara goib gini gitu, bahwa oh ternyata kampung ini ada sejarah yang memilukan juga loh gitu, ada cerita tragedi juga yang membangun kampung itu gitu. Tapi setelah itu dengar si A ini cerita lagi nggak nih, bahwa setelah kejadian itu bahwa tali pembatas makam itu masih dipakai atau udah dibuang semua tuh? Nah itu saya nggak tahu Kang. Itu mungkin setelah kejadian itu area kuburan yang tadinya sangat mistis gitu, agak-agak menyeramkan,
mungkin jadi lebih bersahabat kali ya setelah tahu orang bahwa masalahnya sudah selesai gitu, masalahnya sudah diselesaikan gitu, yang bikin orang jadi takut buat melintas ke situ gitu. Oke. Gila ya, serem banget ini ceritanya Bang Didit. Iya. Oke. Terakhir Bang Didit, mungkin ada perlu yang disampaikan lagi? Nggak ada sih Bang, udah cukup lah. Cukup ya. Sudah cukup. Ya, semoga jadi pelajaran juga ya buat teman-teman ya, bahwa hal-hal yang kita yang melakukan dengan dunia hitam itu sangat tidak kalau kita bilang itu jangan pernah dilakukan ya. Salah satunya mungkin itu contoh dari melakukan kayak bersekutu dengan iblis itu tadi ya, perdukunan lah boleh dibilang kayak gitu, sampai numbalin anak ya pelaku santet segala macam ya. Jauh-jauhkanlah kita dari hal-hal yang seperti itu Bang pastinya ya. Oke Bang Didit, terima kasih buat waktunya. Oke JPackers, itu tadi obrolan misteri jejak backpacker bersama narasumber kita Bang Didit. Jangan lupa untuk selalu support channel YouTube Jejak Backpacker, subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video-video YouTube Jejak Backpacker. Dan buat teman-teman juga yang punya pengalaman menarik dan ingin bercerita langsung di studio Jejak Backpacker, teman-teman dapat menghubungi admin melalui nomor WhatsApp di 0852 1234 5683 atau di 0858 47683. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke Bang Didit, terima kasih Iya, nih buat makasih Bang Ale. waktunya ya. Siap Bang Ale. Ya, tadi udah diminum belum kopinya? Udah. Udah ya. Saya minum lagi deh. Dihabiskan Bang. Sampai jumpa.